Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar tutorial dan dunia pendidikan. Baik para sobat youtuber dimanapun berada, dan salam jumpa dengan Bapak Ibu Guru khususnya di Nusantara. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga pada kesempatan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita semuanya dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga kita selalu diberikan jalan kemudahan dari segala urusan. Amin ya robbal alamin. Baik para sobat, jadi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun berada, pada edisi kali ini saya akan berbagi tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan, yang menjadikan topik adalah apakah semua siswa harus naik kelas? Apa syarat siswa naik kelas? Tentunya ini pada pembahasan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun ini, bahkan ini sudah tahun kedua ya, Pak, kurikulum merdeka ini sedang kita laksanakan. Dan tentunya pada kurikulum merdeka ini ada sesuatu yang baru, yang wajib dan harus kita ketahui dan kita pahami bersama. Baik, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ya tentunya. Nah, di sini untuk slide berikutnya, yaitu sebuah pertanyaan yang mana di sini yaitu apakah semua siswa naik kelas. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang unik ya, tentunya di dalam kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Nah, di sini jawabannya adalah semua siswa naik kelas, khususnya yang menggunakan kurikulum merdeka. Namun di sini ada pengecualian ya, kecuali jika sangat terpaksa. Nah, artinya Bapak Ibu, jadi pada kurikulum merdeka ini masih dimungkinkan siswa itu tidak naik kelas, tetapi dengan kata-kata sangat terpaksa Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita pahami bersama, kenapa ini kok sangat terpaksa. Nah, mari kita pahami untuk permasalahan pada kurikulum merdeka. Berikutnya di sini ada 4 alasan ya. Ada 4 alasan siswa harus naik kelas. Nah, ini yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Jadi pada kurikulum merdeka ini hadir agar guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan setiap siswa dan penilaian secara berkala. Maka seharusnya siswa bisa selalu naik kelas. Nah, ini satu pernyataan yang harus kita pahami bersama, baik itu secara teoritis maupun secara psikologisnya ya. Artinya pada kurikulum merdeka ini memang kita diminta untuk mengantarkan siswa, untuk membimbing siswa, untuk mendampingi siswa, agar siswa tersebut bisa mencapai dari sebuah tujuan dari pembelajaran. Nah, di sini ada 4 alasan Bapak Ibu ya, tentunya yang mengharuskan siswa itu naik kelas. Yang pertama itu CP disusun per fase, ya, per fase. Artinya berdasarkan sebuah tingkatan ataupun level. Ya, jadi yang mana di sini ada fase E ya, kemudian fase F atau fase D dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah fase. Artinya tidak lagi istilahnya bahasanya naik, tetapi kita dari fase sebelumnya ke fase yang lebih tinggi ya. Jadi sehingga kita siswa ini diharapkan dengan CP ini berarti siswa harus mencapai suatu tujuan berdasarkan fase yang akan dicapainya. Nah, ini alasan yang pertama. Jadi tidak lagi per tingkat tetapi per fase. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, setiap pembelajaran itu ada banyak cara, banyak model yang harus kita berikan kepada siswa. Ya, ada banyak metode pembelajaran. Karena apa? Siswa ini tentunya beragam Bapak Ibu ya. Kita mengajar siswa ini tentunya ada yang pandai, ada yang sedang, kemudian ada yang mungkin lemah ya. Nah, dalam hal perbedaan inilah maka kita harus bisa menerapkan model-model pembelajaran sehingga materi dan tujuan pembelajaran kita tersampaikan kepada siswa. Nah, inilah yang akan menjadikan sebuah alasan kenapa siswa harus naik, karena kita harus memberikan pembelajaran itu menurut kemampuan dan menurut dari segi psikologis siswa. Jadi kita harus mengikuti siswa itu bagaimana agar bisa senang dengan pembelajaran kita. Ya. Artinya kita di dalam pembelajaran satu kelas kita tidak bisa hanya satu model kita terapkan. Ada siswa yang suka berdiskusi, ada siswa yang suka pembelajaran dalam bentuk presentasi, ya. Ada siswa yang suka pembelajaran dalam hal tugas misalkan. Kemudian ada siswa yang suka dalam pembelajaran proyek. Nah, ini tentunya akan berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru harus bisa memahami itu dan kita memberikan pembelajaran itu tidak harus satu metode. Kita bisa menggunakan banyak metode sehingga pembelajaran dan tujuan kita bisa mencapai atau tercapai sesuai dengan yang ditargetkan oleh anak. Nah, ini alasan yang kedua. Jadi menjadi PR kita Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran, kalau misalkan ada yang anak yang mungkin psikologisnya kurang mampu atau di taraf sedang, ya ini bagaimana kita memperlakukan mereka. Bahkan kemudian kita berhadapan siswa yang sangat lemah ya, ibaratnya seperti itu, kita harus bagaimana. Nah, ini PR kita sebagai guru Bapak Ibu. Ini tujuan di kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak memiliki sebuah alasan dan kita tidak boleh memvonis siswa ketika siswa ini lemah maka kita tinggal. Ini adalah sesuatu yang dituntut di dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini intinya kembali ke pembelajaran model pembelajaran kita. Bagaimana cara kita mengajar ke siswa agar tujuan pembelajaran yang kita maksud bisa tercapai oleh siswa. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kedua yang menjadikan alasan. Kemudian yang ketiga adalah asesmen formatif. Ya, asesmen formatif itu artinya kita memberikan penilaian kepada siswa, karena asesmen itu adalah penilaian Bapak Ibu. Kemudian formatif itu adalah sebuah penilaian kepada siswa. Nah, ini bagaimana kita memberikan penilaian kepada siswa. Kalau misalkan kita melakukan penilaian, kemudian kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Ya, si A ini nilainya baik, si B nilainya sedang, si C nilainya rendah. Nah, maka dari situ kita harus bisa memperlakukan siswa bagaimana kepada siswa yang nilainya rendah ini kita lakukan pendampingan, kita lakukan pembimbingan lagi. Kemudian kita lakukan remedi sehingga siswa tersebut bisa mencapai. Jadi di sini sebelum finish pada akhir tahun atau finish pada akhir penilaian, maka kita memang harus memberikan penilaian-penilaian formatif ya. Jadi kita memberikan ulangan itu tidak cukup sekali, dan kita memberikan ulangan kepada siswa ini bisa ada si A ini 1 kali, si B 2 kali, si C 3 kali, ini bisa saja terjadi. Karena apa ya, itu tadi karakter siswa itu tidak sama di dalam menangkap materi ilmu pembelajaran dari Bapak Ibu guru, ini tidak sama ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lemah. Nah, ini kembali lagi menjadi PR Bapak Ibu guru untuk bisa mengantarkan siswa tersebut sampai dengan bisa tercapai dengan nilai minimumnya adalah nilai yang kita istilahkan dengan KKM. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kita istilahkan dengan KKTP. Nah, ini tentunya di KKTP ini sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Sudah kita pahami apa itu KKTP. Nah, ini monggo, ini
intinya adalah pada asesmen formatif ini kita harus bisa memberikan penilaian kepada siswa, dan ketika siswa ini mendapatkan nilai rendah, maka kita harus mengantarkan mereka untuk membimbing agar mencapai nilai yang minimum. Nah, ini alasan yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian alasan yang keempat ini adalah penelitian psikologis ya. Penelitian psikologis maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada pakar-pakar dari peneliti yang menyatakan bahwa kalau anak itu tidak naik, itu tidak ada manfaat yang signifikan yang didapat oleh siswa. Ya. Jadi, karena apa? Di sini dengan kita tidak menaikkan siswa, secara psikologis itu justru akan menurunkan psikologis dari siswa tersebut. Ya, artinya melemahkan semangat siswa. Ya, karena itu kita menjadi PR kita. Kalau memang anak itu lemah ya kita tetap memang harus mendampingi, membimbing sampai dia bisa. Kalau kita sudah istilahnya mengejar anak, kita sudah mencari anak ya, kemudian anak sulit ya, ini PR kita juga. Ya, karena apa? Ketika kita menjadi bapak ibu guru dan ketika anak itu sudah berada di kawasan sekolah, maka orang tuanya adalah bapak ibu. Bagaimana bapak ibu bisa mengantarkan anaknya, bisa menjelaskan ke anaknya agar anaknya paham dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Lah ini yang menjadi PR kita tadi Bapak Ibu. Nah, ini adalah pola yang ada di kurikulum Merdeka. Merdeka itu artinya memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu untuk mengajar kepada siswa bagaimana agar siswa ini bisa mencapai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya pada poin keempat ini ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa jika anak itu ditinggal, justru di situ akan melemahkan semangat anak tersebut. Ya, jadi anak itu akan selamanya tertinggal Bapak Ibu. Ya, selamanya tertinggal karena apa? Ya kita sudah memvonis mereka, ibaratnya seperti itu. Kita sudah memvonis mereka karena mereka lemah kita tinggal. Nah inilah yang diharapkan dari kurikulum Merdeka, dengan kita tetap harus memperhatikan kebutuhan anak Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Ini yang menjadikan landasan alasan kenapa siswa harus naik kelas. Jadi sekalipun mereka lemah, memang kita harus antar tetap dia naik fase. Tetapi dengan catatan kita tetap memberikan pendampingan dan pembimbingan ke siswa tersebut agar mereka tetap bisa mencapai dari target tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini secara akademik, jika ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika belum tuntas? Nah, maka di sini jawabannya adalah apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai sampai saatnya kenaikan kelas, maka pada rapot peserta didik tersebut dituangkan nilai aktual yang dicapai. Ya, jadi monggo nilainya ya apa adanya. Silakan ditampilkan dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki tujuan pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika anak itu tidak mencapai tuntas ya, maka akan menjadi PR dari guru pembelajar berikutnya ya. Maka dari itu di rapat nanti ada sebuah catatan ya, catatan yang dituangkan oleh wali kelas melalui raport bahwa anak tersebut belum mencapai pada kompetensi tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu dari raport sekarang itu ada nilai deskripsi yang menyatakan bahwa di deskripsi itu akan diketahui mana kompetensi yang belum tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi PR bagi guru pada tingkat berikutnya ya, sehingga di sini kesimpulannya tetap. Jadi kalau misalkan di kelas 10 ada materi A belum selesai, belum tuntas, ya kita tuntaskan di kelas 11 ya, materi A itu. Sama ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Katakanlah sekarang dapat nilai 60 ya.
Sementara kita nilai tuntasnya adalah 75. Maka 75 ini harus kita dapatkan, kita selesaikan di kelas berikutnya, kelas 11. Seperti itu Bapak Ibu, secara teori yang ada pada kurikulum Merdeka. Tetapi Bapak Ibu perlu dipertimbangkan ya, tentunya ini akan menjadi PR lagi ketika di kelas 12. Ya, karena apa? Ketika nilai di kelas 12 anak belum mencapai KKM, ini akan berpengaruh pada kriteria kelulusan nanti Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Ini pengaruhnya kepada kelulusan nantinya, sehingga diharapkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan KKM itu sebelum akhir penilaian atau akhir tahun Bapak Ibu. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami bahwa pada kurikulum Merdeka mau tidak mau kita harus mengantar siswa untuk sampai tercapai. Kalau tidak tercapai, tetap PR kita di tahun berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh ya, contoh kasus Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Jadi ada tujuan-tujuan pembelajaran yang hasilnya belum memenuhi pencapaian minimum. Pertimbangan yang bisa diambil sekolah, peserta didik dapat dipertimbangkan naik di kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai atau tuntas. Oke Bapak Ibu, jadi sudah jelas tadi saya sampaikan, intinya kalau belum tercapai di kelas 10 maka dituntaskan di kelas 11. Jadi bahasa ekstrimnya seperti itu Bapak Ibu. Dan bukan menjadi alasan anak tersebut tidak naik. Ya. Bukan menjadi alasan bahwa anak tersebut tidak naik. Ini adalah kasus yang pertama ketika tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian yang kedua, kasusnya adalah peserta didik mempunyai masalah absen, ketidakhadiran yang banyak. Dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran. Jika peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga, jadi siswa yang membantu orang tua bekerja karena alasan ekonomi atau masalah kesehatan peserta didik, maka dapat dipertimbangkan dengan catatan khusus. Intinya Bapak Ibu, jadi kita harus mencari tahu dulu, kira-kira anak tersebut tidak masuk, ketidakhadirannya banyak itu disebabkan oleh apa. Nah, ini harus kita tahu dulu. Kalau alasannya itu ekonomi keluarga, karena memang di sana harus bantu keluarga, ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Tetapi dengan sebuah catatan. Jadi anak itu naik dengan catatan Bapak Ibu. Seperti itu. Artinya apa? Nanti di tahun berikutnya wali kelas atau Bapak Ibu yang lain bisa memahami, sehingga bisa mengkondisikan anak tersebut dan menata kembali anak tersebut untuk bisa memaksimalkan pendidikannya, misalkan seperti itu. Nah, ini tentunya harus kita perhitungkan. Kemudian berikutnya, jika alasan ketidakhadiran karena malas, meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas, peserta didik tetap dapat dipertimbangkan naik dengan catatan di rapot bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Misalnya, permasalahan ketidakhadiran harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan cara konseling. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi walaupun anak itu istilahnya bandel ya, malas ya, tidak mau masuk kelas, tidak mengikuti. Nah, ini tetap kita pertimbangkan naik dengan catatan. Ada catatan di bagian rapot tentang sikap yang perlu ditindaklanjuti. Jadi sudah tidak ada alasan lagi Bapak Ibu, walaupun anak itu tidak pernah masuk ya. Ini saya bicara secara teori yang ada di pedoman peraturan Bapak Ibu nggih. Cara peraturan. Jadi tetap bisa naik dan akan menjadi PR pada tahun berikutnya lagi ya. Karena ada catatan bahwa pada penilaian tentang sikap siswa A atau B ini adalah seperti ini. Nah, ini tetap naik. Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas harus dapat mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dan peserta didik di akhir semester. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Jadi sebelum akhir tahun
itu harusnya wali kelas, ya, harusnya wali kelas itu sudah mendeteksi sedini mungkin. Kalau sudah terdeteksi, kita harus cari solusi pada saat itu. Nah, cuman permasalahan di lapangan, kita sudah mendeteksi Bapak, kita sudah mendeteksi, kita sudah mencarikan solusi, bahkan kita sudah menindaklanjuti, tetapi tetap hasilnya seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu di lapangan Bapak Ibu. Nah, inilah PR kita lagi ya, bagaimana agar siswa itu betul-betul berubah. Intinya seperti itu. Jadi kita itu memang dituntut sekali ya, tidak tahu bagaimana caranya, kita itu memang dituntut di kurikulum Merdeka bahwa kita benar-benar harus bisa mengantarkan anak, baik itu secara akademik maupun secara psikologisnya, perilakunya ya. Maka dari itu di kurikulum Merdeka pentingnya dimasukkan P5, pendidikan karakter ya. Nah, ini tentunya salah satu sebuah alasan kenapa di kurikulum Merdeka mengharuskan anak tetap naik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah keterlambatan psikologi atau perkembangan atau kognitif. Jadi peserta didik bisa dipertimbangkan untuk naik kelas dengan catatan peserta didik perlu mendapat bimbingan dalam memahami pelajaran atau mendapatkan layanan konseling. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, walaupun anak tersebut pola pikirnya itu lemah, ya, cara berpikirnya terlambat, atau katakanlah dalam bahasa kasarnya bodoh ya, ini juga tidak bisa dijadikan sebuah alasan anak ditinggal Bapak Ibu. Tetap harus naik, tetap dipertimbangkan untuk naik Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi sangat jelas di kurikulum Merdeka itu semuanya mengarahkan agar anak itu naik kelas dengan kondisi apapun Bapak Ibu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, dari semua kesimpulan tadi atau dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, ini intinya pada poin ini Bapak Ibu. Di Permendikbud nomor 21 tahun 2022 pasal 11, Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Artinya apa Bapak Ibu? Semua itu adalah nanti berdasarkan keputusan kepala satuan pendidikan ya, berdasarkan keputusan dari kepala satuan pendidikan. Nah, ini nanti kita sikapi bersama ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pada akhir dari pembelajaran, dari pertimbangan-pertimbangan tadi, ini akan mengarah kepada sebuah keputusan. Demikian tadi Bapak Ibu. Jadi inti dari penjelasan tentang mekanisme kenaikan tingkat dan kelulusan ya, pada kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.